Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Indra Setiawan. Saya ingin mempresentasikan tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama, Islam dan Hindu. Oke, teman-teman. Indonesia merupakan negara multikultural dan multiagama yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks beragama ini, menjaga kerukunan dan toleransi menjadi kewajiban seluruh warga negara. Dua, ada makna kerukunan dan toleransi dalam Islam dan Hindu. Pengertian kerukunan antar umat beragama adalah kondisi hidup damai, harmonis, dan saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Dalam kerukunan, setiap pihak tidak memaksakan agamanya kepada orang lain serta tetap menjalankan ajaran agamanya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan keberadaan pihak lainnya. Yang kedua ada toleransi dalam konteks agama, berarti kemampuan seseorang untuk menerima dan menghargai perbedaan tanpa harus setuju atau mencampurkan keyakinannya. Itu adalah ada landasan toleransi dalam Islam. Islam adalah agama yang mengedepankan perdamaian, keadilan, dan kasih sayang universal. Prinsip toleransi dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran dan diteladankan oleh Rasulullah SAW. Pertama, Al-Quran surat Al-Mutahanam ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam diperbolehkan, bahkan dianjurkan berbuat baik dan adil terhadap pemeluk agama lain selama mereka tidak memerangi atau mengusir dari negeri. Ini adalah prinsip sosial yang kuat dalam membangun kerukunan. Dua, ada hadis Nabi SAW. Barang siapa menyakiti Zimin, maka aku menjadi musuhnya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Zimi adalah non-muslim yang hidup damai di wilayah muslim. Rasulullah sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap mereka. Yang keempat adalah landasan toleransi dalam Hindu. Dalam ajaran Hindu, toleransi bukan hanya norma sosial, tetapi nilai spiritual. Pertama ada Tatwam Asi, artinya aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ini adalah pernyataan filosofi bahwa setiap makhluk hidup saling terhubung dalam esensi yang sama. Menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri. Kedua ada Trihita Karana. 3 hubungan utama yang harus dijaga oleh manusia, yaitu ada Prahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan; Pawangan, hubungan manusia dengan sesama manusia; Palemahan, hubungan manusia dengan alam. Prinsip ini sangat relevan dalam membangun kerukunan karena menjadi relasi antar manusia sebagai bagian dari spiritualis. Oke, yang kelima, contoh praktik toleransi nyata di Islam dan Hindu. Pertama, tradisi Idul Adha di Kudus. Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi demi menghormati kepercayaan umat Hindu. Hingga kini umat Islam di Kudus tetap menyembelih kerbau sebagai bentuk toleransi budaya. Yang kedua, Desa Pancasila di Balun Lamongan. Warga Islam dan Hindu saling membantu dalam perayaan hari besar keagamaan. Umat Islam ikut menjaga parkiran saat nyepi. Umat Hindu membantu saat Idul Fitri. Yang ketiga, dialog lintas agama Habib Jafar dan Batedira, yaitu membuat konten edukatif di media sosial tentang pentingnya dialog antar agama. Pesan utamanya adalah kemanusiaan di atas perbedaan. Yang keenam, ada tantangan dalam menjalankan toleransi. Pertama, minimnya pemahaman agama. Banyak konflik timbul bukan karena perbedaan keyakinan, tetapi karena ketidaktahuan terhadap ajaran agama lain. Yaitu edukasi menjadi penting. Yang kedua, stereotip dan prasangka. Jauhilah kebanyakan prasangka karena
pertikaian prasangka itu dosa. Surat Al-Hujurat ayat 12. Prasangka melahirkan ketakutan dan permusuhan, bukan dialog. Yang ketiga ada provokasi dan fitnah. Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Surat ayat Al-Baqarah ayat 191. Provokasi seringkali digunakan untuk membentuk antar umat. Media sosial menjadi alat penyebaran kebencian jika tidak digunakan dengan bijak. Oke, yang ke-8, kesimpulan dari kerukunan dan toleransi antar umat Islam dan Hindu bukan hanya mungkin, tetapi perlu dibangun untuk dijaga. Kedua agama memiliki fondasi ajaran yang luhur dalam memuliakan sesama manusia. Kerukunan bukan hasil dari keseragaman, tetapi hasil dari keterbukaan dan saling pengertian dalam perbedaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Quickie, cookie, ka,